cita-cita mereka semua itu hanya untuk berbakti kepada rakyat. Benar, kalau mereka mau kaya raya, mereka bisa. Nggak usah masuk pemerintah. Mereka masuk pemerintah itu saya juga sedih loh. Menteri Keuangan. Banyak yang belum dapat mobil dinas. Ya, mereka kerja 6 bulan ini kerja bakti. Tapi ya, terima kasih sudah mulai apa? Kan itu artinya defisit 616 triliun. Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issue 250. Untuk surat berharga negara kita 282. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading mengantisipasi bahwa sebagai ilustrasi Bapak sekalian, APBN kita di tahun 2003 itu 470-an triliun. Tahun 2023, 22 itu 3.100 triliun. Kita naik 7 kali lipat APBN kita. PDB kita 2003 itu 2.300, sekarang PDB kita 11.700. Kita naik 6 kali lipat. Dengan lompatan kenaikan itu, pertanyaannya, sudahkah sumber daya yang luar biasa besar itu dimanfaatkan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, dengan mengedepankan teknokrasi, sehingga dia bisa meraih tujuan utama kita. Hanya dalam bahasa yang sederhana, tapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana seakan ngobrol. Tadi saya bilang sama Abi, ini seperti obrolan chat, seperti obrolan di kafe, seperti obrolan di telepon yang diterjemahkan jadi buku dan bisa jadi referensi. Jadi selamat buat Abigail dan Kania, tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih. Nah, terus saya diundang peluncuran bukunya, of course I will come. Karena saya hormat, saya respect sekali pada mereka berdua dan apa yang mereka kerjakan. Terus saya mau datang, ternyata dapat tugas, yang lain datang ikut mendengarkan. Saya dapat tugas untuk cerita, monolog, dikasih tema gula. Tapi saya menerusin cerita Kania tadi. Dia cerita tentang perjumpaan kita pertama kali. Memang pertama itu tak terlupakan. Kedua dan ketiga itu terusannya. Gitu. Karena pertama itu nggak ada duanya gitu. Makanya teman-teman jangan pernah miss kesempatan pertama, whatever that is ya. Apapun itu, karena kesempatan pertama itu nggak bisa 2 kali. Nah, tadi Abigail cerita tentang pertanyaan itu. Ini kaitannya dengan tema yang ditugasin ke saya. Saya dapat tugas critical thinking dan demokrasi. Critical thinking dan demokrasi. Nah, salah satu ciri, dan ini saya alami berkali-kali, hal yang menarik dalam perjalanan karir, perjalanan tugas, perjalanan apapun adalah kalau ada pertanyaan kritis. Selamat datang Pak Ahok. Nanti berurutan ini rupanya. Jadi Pak Ahok dengerin baik-baik ya Pak Ahok. Ya bener. Supaya bahannya beda nanti ya Pak Ahok ya. Kalau enggak nanti kan sama kita, kantornya sama gitu. Sesudah itu nggak nerusin kemana-mana juga gitu ya. Sampai mana tadi? Nah gini pertanyaan, saya menyukai pertanyaan yang rumit dan pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena itu memaksa kita berpikir. Paling nggak enak itu pertanyaan gini, Pak dari mana? Pak lahirnya tahun berapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang udahlah Google aja lah gitu. Bahkan dulu waktu saya memimpin Indonesia Mengajar, kalau lagi presentasi lalu ada yang tanya, Pak apa syaratnya ikut Indonesia Mengajar? Maka saya akan jawab, Anda nggak usah daftar. Kenapa? Karena itu pertanyaan bisa dijawab lewat search bentar, nggak perlu. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa usia maksimalnya 25? Mengapa tidak 26? Mengapa tidak 30? Nah, itu membutuhkan
argumen, penjelasan. Jadi pertanyaan Abigail itu adalah salah satu one of the best questions yang saya dapatkan dalam perjalanan pencalonan kemarin. Karena yang lain-lain tanya apa visi, apa misi, adalah itu catatannya. Tapi kalau ini mengharuskan kita berpikir. Nah, teman-teman, saya kembali pada tugas saya di sini. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam sebuah demokrasi? Kalau kita lihat perjalanan masyarakat sedunia 350 tahun terakhir ini, negara-negara dan bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang satu, memiliki kebebasan di dalam berkompetisi di bidang ekonomi. Kita biasa menyebutnya dengan ekonomi pasar, tapi intinya kebebasan berkompetisi. Yang kedua, kebebasan untuk berkompetisi gagasan di dalam mengelola masyarakat, yang kita biasa sebut istilahnya demokrasi. Tapi intinya adalah ada kompetisi, ada kebebasan. Nah, disitulah kemudian ide bergulir, ide muncul, ide diadu. Nah, itu mensyaratkan satu ruang yang bebas untuk ada ide gagasan dipertukarkan, diperdebatkan. Tapi ruang itu tidak akan berguna bila kita tidak memiliki kemauan dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan dan kemauan berpikir kritis ini harus ditumbuhkan. Saya melihat buku ini, bukunya Abigail ini, judulnya aja jelas nih, makanya mikir. Dari situ apa sih sesungguhnya? Dia memberikan sebuah pesan, please be inquisitive. Inquisitive itu sifat selalu mau bertanya, selalu mau mencari, itu inquisitive. Ada keinginan untuk tahu lebih jauh. Bertanya adalah awal terjadinya berpikir kritis. Dan masyarakat yang memiliki kebebasan untuk kompetisi ekonomi, kebebasan untuk kompetisi gagah, demokrasi, membutuhkan kemampuan untuk bertanya, bisakah Indonesia lebih baik? Bagaimana caranya mengelola ini lebih baik? Bagaimana menjalankan sesuatu dengan pendekatan yang berbeda? Sifat inkuisitif ini yang dibutuhkan. Sehingga ketika muncul di dalam masyarakat keinginan A, keinginan B, itu dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Termasuk juga kalau negara memunculkan kebijakan A, maka rakyat memiliki kesempatan untuk kritis. Nah, sifat inkuisitif yang berwujud dalam sikap kritis ini dibutuhkan sekali. Dengan begitu, maka akan terjadi dialog, akan terjadi debat, dan di dalam dialog dan debat itu terjadi kemajuan. Kemajuan didapat dari apa? Karena perbedaan ide, gagasan yang terus-menerus terjadi. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai kemajuan di dalam kita berdemokrasi itu tidak muncul bila monolog. Hari ini kita monolog nih. Anies, waktu Anda 20 menit, silakan monolog. Ini yang berada di sini mendengarkan saja. Tapi kalau dari ruangan ini diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyanggah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat Pak Prabowo kemarin sempat menyindir dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, ya, beliau mengatakan bahwa ada beberapa menteri yang bekerja untuk rakyat dan mereka sudah 6 bulan ini tidak mempunyai mobil dinas, teman-teman. Ya, dan sebenarnya mereka itu mengabdi kepada rakyat, katanya seperti itu ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya para menteri ini orang-orang kaya semua ya, teman-teman. Ya, bahkan kaya raya, teman-teman. Uang berbiliaran, bahkan ada yang triliunan. Masa ia harus minta mobil
dinas lagi ya kan. Apalagi di sisi lain bahwa Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN kita defisit, teman-teman, ya per Maret, ya ingat per Maret kemarin, per Januari Februari itu defisit juga sekitar 32 T, dan kali ini per Maret defisitnya 100 T lebih, teman-teman. Ini kan geger ya. Ini kan geger. Bagaimana sih ya kan, apa yang sebenarnya terjadi pada perekonomian kita? Bagaimana menurut kalian?